yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan informasi dari teman kami yang kemarin melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala sekolah mengenai sekolah pelopor ekonomi syariah. Ya, itu sekolah-sekolahnya yang mendaftar jumlahnya 180 dan sekolah tersebut masih di asesmen, masih diperiksa dulu. Kira-kira Kamis baru bisa terselesaikan menurut informasi dari teman kami Mbak Dina dari staf kurikulum, karena kami kan baru mengikuti ini, jadi saya belum bisa menyampaikan secara detailnya. Hanya itu yang dapat kami informasikan dari teman kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamis berarti tanggal Kamis 13 ya? 12 ya? Di Kamis 12 Februari 2026 ya. Ini hasil asesmen ya Pak? Oh, sebentar Pak, saya nambahin deh. Iya Pak. Kemarin kan adakan Zoom nih dengan kepala sekolah di Surujana. Ada 180 sekolah yang mendaftar untuk subis ini. Tapi dari 180 itu akan di assessment. Jadi untuk mewakili kabupaten kota. Jadi tidak semua mungkin 180 itu jadi apa itu terdaftar semua. Jadi mungkin hanya yang minimal satu kabupaten kota itu diwakili satu sekolah. Begitu Pak, bisa saya sampaikan. Berarti targetnya berapa? 35 Pak. 35 ya. Jadi memang rencana awal itu minimal 2 sih ya, rencana awal. Kenapa? Karena biar lebih tinggi dari Jogja. Nah ini kan katanya dengan tinggi juga Pak. Kita ngeluarin uang sekalian gitu Pak. Kalau 1 itu mana Mas? Kalau 2 itu minimal 2. Kalau 2 itu adalah berarti kan 70. Itu kan kalau masih jalan. Kalau belum nambah Jogja. Sehingga kemarin ketika sudah ada yang bersedia 180, nah ini maka kemarin juga rapat juga Mas Adi juga saya masih ingat, kalau memang ada yang bersedia 180 kenapa kok tidak semua saja. Satu sisi dari dinas nanti perlu asesmen. Nah ini ternyata kalau 1 itu kayaknya kok tidak bisa memuaskan semua pihak ini. Saya mohon tanggapan dari Ibu Ani untuk ini, sama kira-kira ada pendanaan atau yang lain barangkali. Monggo Mbak. Baik, Matur nuwun sangat Pak Nyata, Bu Kulini, Nyun Sewu, saya Anin dari Bank Indonesia, saya bersama Mas Arif. Jadi kalau tadi kita melihat beberapa program yang terkait dengan indikator-indikator yang sudah disampaikan oleh Pak Nyata, itu merupakan indikator yang menurut kami perlu untuk mungkin sebelum saya eksekutif, saya sedikit matur terkait dengan keseluruhan indikator. Jadi memang kenapa Pak kami tadi terkait dengan dinas pendidikan juga, kenapa kami juga perlu lebih itu sebenarnya untuk Jawa Tengah Bu. Jadi di setiap provinsi itu setiap tahun ada penilaian ahli data syariah, dan ini memang diorganize juga oleh Biro Perekonomian sebenarnya setiap tahun. Nah, penilaian ahli data syariah itu ada sekitar 10 indikator. Salah satunya mungkin terkait dengan bentar saya lupa. Jadi ada 10 indikator. Ada beberapa indikator. Yang pertama terkait dengan keuangan syariah, kemudian 2 terkait dengan industri halal, kemudian yang ketiga keuangan sosial syariah,
kemudian indikator keempat itu keuangan mikro syariah, kemudian pendidikan ekonomi syariah dan pesantren, kemudian yang keenam itu ekonomi hijau dan keberlanjutan, yang ketujuh kelembagaan, ini seperti KEDEX dan KEDEX ini dalam mendukung ekonomi syariah, kemudian zona khas, kemudian 9 inkubasi usaha syariah, dan ke-10 adalah inovasi. Jadi apabila memungkinkan ini menjadi satu program bersama Bu untuk pencapaian di tahun 2026, jadi untuk penilaian yang berikutnya, karena memang kalau tidak kita mulai dari sekarang sayang sekali kalau karena ini untuk Jawa Tengah sebenarnya bukan untuk Bank Indonesia tapi benar-benar untuk provinsi, karena dia yang dinilai adalah provinsi. Nah, kenapa kami berupaya untuk selalu mendorong itu? Tadi kalau disampaikan Pak Nyata bukan karena kami gaya ya khas dan sebagainya, enggak, tapi sebenarnya ingin menginsight juga mengajak semua stakeholder bahwa ini adalah program bersama untuk Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Adinata Syariah. Di satu sisi memang akan ada penghargaan Adinata Syariah, tapi di sisi lain sebenarnya untuk mendorong ekonomi syariah, apalagi nanti di 2027 akan menjadi fokus dari program dari Pemprov Jateng. Nah, dari 10 indikator tadi, kalau kita melihat memang ada beberapa indikator yang menurut kami bisa didorong, istilahnya nggak terlalu, misalnya kayak keuangan syariah ini akan tergantung sekali pada perbankan karena dia akan melihat tingkat pertumbuhan aset, efektivitas intermediasi dan sebagainya. Tapi dari beberapa ini menurut kami ada yang kita bisa bareng-bareng kerjain, misalnya contohnya industri halal. Jadi kita membangun satu ekosistem halal. Sebagai contoh, kami ini sedang berupaya juga membangun piloting. Jadi kami misalnya bikin pilot Bu, tujuannya supaya bisa direplikasi. Jadi misalnya untuk ekosistem halal value chain itu kita mulai dari pakan, atau kita sedang mendorong untuk pakan, tetapi paling tidak sekarang ini yang produk yang kritis itu adalah daging, dan supaya kita kalau makan bakso itu tenang gitu karena itu jadi makanan bersama kita rame-rame. Nah itu kita coba untuk juga mendorong asosiasi pedagang mie dan bakso gitu. Jadi kayak penggilingan dagingnya itu kita bisa sertifikasi, kemudian kami juga membangun ekosistem itu mulai dari lembaga pensertifikasian halal, halal center melakukan penguatan untuk halal center, kemudian untuk kalau misalnya tadi daging mulai dari RPH RPU-nya, kemudian julehannya, juru sembelih halalnya, dan juga produknya. Jadi sama jasa penggilingannya. Jadi ini harapan kami ekosistem halal value chain itu bisa masuk juga dalam penilaian Adinata Syariah di industri halalnya. Kemudian misalnya kalau keuangan sosial syariah. Nah, keuangan sosial syariah ini kalau kita sekarang ini dari program Bank Indonesia sendiri sedang mendorong untuk wakaf produktif. Salah satu yang kita ingin dorong karena memang ketika kami coba di tahun lalu untuk membangun wakaf digital itu tidak mudah memang karena orang masih kurang paham, sehingga ini bisa menjadi salah satu bentuk literasi yang bisa kita dorong di masyarakat terkait dengan wakaf ini. Mungkin kita bisa kerjasama dengan Bistren dan sebagainya untuk ataupun edukasi, berbagai macam edukasi termasuk space itu Bu. Lalu menjauh untuk keuangan syariah mungkin itu juga ada di perbankan, kemudian pendidikan ekonomi syariah. Yang kelima ini kenapa space itu tadi Pak Nyata sampaikan kalau ada 180 kenapa nggak didorong? Tapi saya nggak tahu secara asesmen ya Pak Nye, apakah memang kalau memang sudah bersedia semestinya sih kita nyusul dari Pak Mars kalau misalnya itu memungkinkan untuk kita dorong bareng-bareng mungkin akan lebih bagus, jangan sampai kalah sama Jogja ya Pak ya tadi ya? Iya, Jogja 50 kan 60-an. Jadi 46, yes gitu kalau misalnya kalau 35 saya teman-teman. Jadi effortnya nanti kita juga bisa bantu untuk fasilitasi
dalam beberapa edukasi tersebut Bu, karena memang ini juga masih sejalan dengan program kami. Jadi sepanjang itu sejalan, insya Allah kami bisa bantu untuk fasilitasi. Lalu kemudian untuk ekonomi hijau dan keberlanjutan ini pun juga kalau itu juga sama-sama bisa kita formulasikan bagaimana membentuk. Kalau nggak salah kemarin saya juga baca di koran itu Bu Wali juga sedang mendorong UMKM ramah lingkungan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada program-program yang terkait dengan hijau sepanjang sesuai sejalan dengan program kami, insya Allah kami juga akan dorong. Kalau saat ini program kami adalah memfasilitasi untuk UMKM ramah lingkungan. Nanti kita coba lihat yang country itu apakah juga memungkinkan kita dorong, karena sebenarnya ada beberapa yang kalau secara BPJP secara kehalalan misalnya kayak nama nasi ketek itu itu kayaknya kan secara halal tuh kayaknya agak sulit sertifikasi, namanya sendiri belum bisa disertifikasi. Lalu sama apa yang sedang apa gitu. Itu yang perlu kita bahas kalau kita mau beberapa wisata muslim di desa ini tadi. Lalu menurut kami kelembagaan pun kita melihat juga redeks itu yang kita juga selalu seperti ini kan, menurut kami juga bentuk dari kelembagaan yang bisa mendorong, termasuk juga ketentuan ya Pak ya. Jadi dukungan dari pemerintah daerah terkait tadi kan sudah ada juga pergub terkait itu, mestinya itu jadi satu nilai positif bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu kalau misalnya ada lagi yang secara aturan lebih detail bisa didorong juga akan lebih bagus lagi. Lalu juga ada zona khas tadi itu. Jadi gini Bu, apabila memungkinkan space itu kan kita ngajar di sekolah-sekolah ini ada 182 sekolah. Satu sisi kita bisa ngehit agenda syariah untuk pendidikannya, yang tadi indikator pendidikan. Lalu yang kedua, ketika kantin-kantin di sekolah itu bisa di zona khas kan, kita bisa ngehit juga untuk zona khas. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nanti ketika sudah terbangun menjadi satu zona khas gitu, jadi sekolah-sekolah ini yang tadi sudah sudah dilakukan bimtek. Ketika nanti, jadi kami tuh punya Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional. Itu secara nasional, jadi kalau adik-adik ini nanti dari sekolah-sekolah ini nanti bisa kita ikutkan di dalam OESN tadi, itu juga bisa menjadi sweetener buat para pelaku bimtek atau para peserta atau sekolah-sekolah yang tadi bimtek, karena sudah diajarin tentang ekonomi syariah. Tentunya ketika Olimpiade itu kan yang ditanyakan tidak jauh-jauh dari situ, sehingga akan dapat juga sweetener gitu nih Bu ya. Jadi itu bisa ngehit banyak hal gitu. Lalu kalau inovasi yang terakhir, inkubasi, saya yakin semua dinas pun juga melakukan berbagai macam workshop dan macam-macam atau inkubasi, misalnya inkubasi kewirausahaan atau ngajarin modest fashion semacam kayak itu juga bisa masuk di dalam indikator untuk inkubasi usaha syariah. Jadi kalau di kami Nyon Sewu, kami juga ada yang namanya industri kreatif. Nah itu setiap tahun kita memilih UMKM dengan omset tertentu untuk bisa dikurasi sehingga dia masuk dalam website Ikra untuk bisa diakses pasarkan semacam kayak gitu. Jadi ini saya yakin dari dinas-dinas juga banyak program-program yang semacam ini sehingga juga bisa masuk dalam indikator. Nah itu yang pertama Bu yang kami sampaikan. Yang kedua, untuk adinata syariah itu yang paling penting adalah mendokumentasikan. Dan saya matur sama Pak Nyata kalau memungkinkan di awal-awal ini mungkin diorganize dari Biro Perekonomian bahwa semua entitas atau semua dinas atau perbankan dan sebagainya, saya yakin kalau dikumpulin Bu itu pasti penilaian kita itu akan banyak. Ya mungkin misalnya Bank Syariah atau BPD memberikan pelatihan kepada
nasabah-nasabahnya atau UMKM syariahnya tentunya itu juga bisa menjadi capaian. Sehingga yang penting adalah mengharmonisasi ini, mengorganisasi itu sehingga menjadi satu laporan dokumen yang bisa kita sama untuk dorong ke sana. Jadi saya kembali lagi ke space, saya tadi saya kepanjangan, mohon maaf. Mumpung ketemu ibu, kapan lagi? Tadi mau ngemotakan mengenai hal itu, ini sayang Bu kalau tidak dilakukan. Itu ada barangnya, hanya kita kumpulkan kan ya Bu ya. Sama nanti Pak Nyata kan bentar untuk nyolek-nyolek lembaga-lembaga yang ada, kita bareng-bareng ngerjain. Nah yang ketiga terkait dengan tadi itu Bu, beberapa indikatornya Pak Nyata, mungkin kami juga akan bisa follow up untuk yang pendidikan, untuk zona khas, itu mungkin kami bisa bantu termasuk sertifikasi dan literasi. Nah untuk tadi yang dari dinas pendidikan, apabila memungkinkan, mungkin nilai jumlahnya yang kita perlu untuk dorong untuk lebih banyak lagi, karena itu jadi penilaian juga di data syariah. Matur nuwun, saya kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika seandainya nanti dilakukan semacam fintech, apakah BI bisa membantu? Bisa ya. Kalau 108 ini saya mau menegaskan ke distrik, seandainya ya, sebelum saya ke distrik lagi, seandainya didorong dari 35 dari distrik, kemudian didorong menjadi semuanya lah, katakan itu 180 maksimal ya, itu pembiayaannya apakah bisa dibantu juga sama BI itu? Bu Bas harus masuk. Nanti coba kita hitung, seandainya itu bisa, insya Allah kita juga tergantung masih. Ini biar kita lihat pendanaannya dulu Pak. Jangan-jangan itu masalah anggaran juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebenarnya dari pagi kami sudah ini dengan teman-teman BI Sarjatan membahas tentang ekonomi syariah yang bisa dikolaborasikan bersama secara kesehatan, termasuk subas ini Pak. Kami sudah informasikan ke teman-teman bahwa kita akan berkomitmen untuk dorong subas ini tertentu. Jumlahnya sudah kami sampaikan bahwa ada 180 dan akan terbagi menjadi zona-zona seperti yang kita sempat bahas di tahun lalu Pak. Dan nantinya kita akan adakan workshop atau fintech 2 atau 3 hari, dan insya Allah nanti kita bisa bantu fasilitasi untuk pelaksanaannya gitu. Insya Allah bisa terlaksana kalau seandainya memang semuanya mau didorong sebagai subas. Sayang sekali kalau seandainya memang dari 180 yang benar-benar berniat untuk jadi subas tapi cuma 35 atau cuma 70 itu teman-teman gitu. Kira-kira untuk lokasi fintechnya atau workshopnya itu bisa di lokasi mana saja Pak? Karena itu kan seluruh Jawa Tengah ya yang bersedia 150 ya. Barangkali ada geografisnya per BI atau gimana? Bisa per BI atau nanti kumpulan di satu tempat, tapi mengingat kalau seandainya jumlahnya 180 dan masing-masing 180 mengirimkan 2 atau 3 akan lebih efektif dibagi per zona, mungkin di wilayah kerja masing-masing Pak. Baik, terima kasih. Pak Masalah ini kami sampaikan. Jadi beliau ini kan dari BI yang seperti itu. Jadi memang dari diskusi dengan tahun lalu dengan Pak Bos ya, dan dari kepala dinas juga itu ya. Jadi memang BI memang siap untuk membantu Pak. Gitu. Jadi kalau masalah anggaran tidak dibebankan anggaran ke distrik, tetapi distrik diminta untuk mengkoordinasikan, juga mengeluarkan SK-nya, termasuk asesmen itu tadi. Dengan asesmen di mana juga ada informasi atau ada dari BI tadi ada tambahan atau saran. Jika memang itu secara minimalis itu sudah memungkinkan ya kenapa tidak. Kalau memang itu yang membuat ganjelan itu adalah masalah anggaran di dinas pendidikan, tadi sudah disampaikan kita dengan semua BI insya Allah siap membantu. Kan memang sudah kita rencanakan tahun lalu Pak, sehingga setelah ini BI memang melakukan
rapat internal dan alhamdulillah hari ini disampaikan siap bantu. Dan untuk pelaksanaannya tidak langsung. Jadi dari 180 atau jumlah yang sekolah yang bersedia itu nanti kemarin diskusinya itu paling tidak minimal 2 yang dikirim itu dari satu sekolah. 2 itu adalah dari apa ya, guru agama sama ekonomi ya Mas ya. PAI sama ekonomi. PAI sama Ekonomi. Yang MG apa yang kumpulan MGMP. MGMP itu MGMP PAI sama ekonomi. Karena ekonomi syariah ini bisa masuk dari pengalaman itu bisa masuk lewat mata kuliah pelajaran agama dan bisa masuk lewat pelajaran ekonomi, sehingga nanti satu sekolah yang dikirim itu 2. Nah ini, agar tidak kepruyuk banyak, maka kemungkinan juga dilakukan per zona, walaupun mungkin nanti ada zona yang digabung juga itu, karena ada yang sedikit. Zona-zona itu di BI selama ini yang ada saat ini BI itu selain di BI Semarang sini yang meliputi Jawa Tengah, ada juga BI yang di Solo, BI Purwokerto, Tegal. Nah itu, paling tidak ada 4 ini, bisa juga nanti tempatnya 3 kalau memang ada. Kemarin kita petakan ada yang sedikit, mungkin rencana mau digabung ya. Paling tidak ada 4 tempat ini, Semarang, Solo, Purwokerto, Tegal. Itu informasi dari BI Pak dan dari hasil kemarin. Kami mohon tanggapan lagi dari Disdik ini, kira-kira targetnya bisa naik nggak atau dimaksimalkan, karena kita juga ada hal secara kultural besar ya, Adi Natasari itu. Karena kalau kita 35 itu kayaknya Maneman itu, karena Jogja itu kita sudah nggak mungkin juara 1 itu. Nah, targetnya kan juara 1 ya, harus di atas 46 kalau dari 50, sehingga minimal tuh masing-masing 2 atau mau disemuakan. Monggo Pak Mas Ono dan terima kasih. Ini kebetulan ada informasi dari tim kurikulum asesmen yang dari ini kan kebetulan kan dinas itu kan menaungi SMA SMK. Ini ada SMA 36 dan SMK 36. Untuk sementara 72 sekolah. SMP 3 cuman SMP belum siap juga, belum siap. Yang siap itu SMA 36 dan SMK 36. Kemudian untuk menyasar kegiatan tersebut, dinas pendidikan harus membuat proposal atau gimana Bu? Nanti kita bisa bahas ini, tapi yang penting nilai jumlahnya dulu kali ya Pak ya. Untuk sementara ini asesmen yang dikirim ke kami itu 72 sekolah. Misalnya dari 182 itu kenapa cuma diambil 36? Karena kan ada kriteria dan indikator yang sekolah ya, yang harus dinas pendidikan punya kriteria untuk sekolah itu layak dan enggak Bu. Jadi tidak serta-merta sekolah itu komplit indikatornya gitu. Cuman kalau nanti memang menghadapi 180 itu ikut semua, ya, nanti kita koordinasikan dengan Pak Kadika itu. Izin mungkin nanti Pak Jenderal nanti untuk melaporkan ke pimpinan dari Pak Kadis terkait dengan ini, karena target Jawa Tengah itu kemarin yang bersedia itu mereka kan sudah bersedia nih, siap, mereka ingin jadi spek ini, spes ya. Ada 182, nah mungkin jangan sampaikan dulu ke pimpinan untuk didorong biar mereka itu bisa ikut semua dulu. Siap Bu. Baik, terima kasih Bu Kabiro. Jadi mengajar dari Disdik ini berarti kita masih perlu tindak lanjut ya setelah ini, bahwa setelah pertemuan ini insya Allah nanti akan didorong untuk memaksimalkan peserta, karena ini memang membawa nama provinsi ya, membawa nama provinsi. Dan yang kedua, yang bantu itu sudah oke. Jadi Bu Dini tadi sih bantu sudah mau nih. Sehingga ini perlu
koordinasi. Oleh karena itu kami mohon Bu Dewi nanti mohon nanti sama koordinasi ya untuk keputusannya karena memang dari pimpinan itu ada istilahnya kan helikopter view ya, melihatnya dari atas sehingga kebutuhan-kebutuhannya lain. Gitu. Nah ini mau ada berbeda juga nih, jangan nanti bisa langsung, monggo Bu Erna, jangan bisa langsung jadi indikator. Mungkin yang pertama menanggapi yang sekolah dulu nih tadi yang dari dinas pendidikan ya, ada 182, kemudian terinfo tadi dari hasil assessment sudah ada 36 sekolah SMA dan SMA-nya 36, jadi total 72. Nah harapan tadi yang disampaikan oleh Bu ini adalah bahwa kita bisa semuanya kan untuk eman-eman kalau yang 182 bersedia, tetapi tidak dipungkiri tadi disampaikan bahwa ada indikator-indikator yang tidak terpenuhi. Nah mungkin kami sebagai Bapeda bertanya ya Pak ya, nanti bisa disampaikan. Nah ketika indikator itu tidak terpenuhi pasti kan teridentifikasi juga sekolah yang sisanya itu yang tidak bisa mengikuti itu tuh kira-kira dia tuh kurangnya di apa. Misalnya sisanya tadi 72 ya, berarti kan ada sisa 100 sekian ya. Nah 110 ya berarti ya, kalau 110 yang lainnya itu. Nah kemudian nanti dari faktor-faktor atau indikator yang tidak bisa terpenuhi kita yang bisa diintervensi yang mana yang paling cepat di tahun 2026 atau di 2027. Nanti yang mungkin kami dari Bapeda nanti dalam perencanaan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu juga, karena tema 2027 itu adalah menjadikan ekonomi syariah yang bersamaan dengan pariwisata terutama yang menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah, bisa lebih detail merencanakannya. Kalau tadi alhamdulillah kita tadi juga sudah berpikir, wah ini berarti kan harus seperti mengunci kalau kita mengalokasikan anggaran kalau memang mau mendorong sekolah pelopornya, jadi nanti pada waktu alokasi anggaran ke teknis yang ini untuk mendukung ini SPSIP itu kan pasti ada poin-poin yang memang itu seperti kalau kita sedang tema pangan saat ini itu kan harus untuk irigasi tersier gitu. Nah khusus itu nanti keluar di SD Sekda gitu. Nah kaitannya dengan ini yang kami butuhkan mungkin nanti menjadi laporan kepada pimpinan adalah identifikasi dari sisa sekolah yang 110 itu, sehingga harapannya mumpung BI tadi menanyakan jumlahnya berapa, nanti itu kita bisa tahu sebenarnya intervensi ini tuh nanti bisa dilaksanakan kapan, apa saja, dan tahapannya bagaimana. Mudah-mudahan seandainya semuanya 2026 tidak bisa diberikan bimtek atau workshop, paling enggak terencana untuk tahun 2027. Itu mungkin Pak nyata yang sementara bisa saya sampaikan dulu, pokoknya aku dulu. Oke, baik, terima kasih. Mengatakan ini nanti mau disampaikan ke pimpinan, ke Pak Kabar maupun Pak Kadis ya, Pak Dinas. Artinya ini memang ini jadi target Jawa Tengah Pak. Itu bukan hanya di Dinas, mau jadi target Jawa Tengah istilahnya seperti itu. Dan mohon nanti untuk koordinasi teknis masalah informasinya bisa lewat Bu Dewi ya, Bu Dewi yang apa itu untuk yang di perekonomian ini. Mungkin itu Bu Amin silakan. Nanti apabila tadi pertanyaan Bapak terkait gimana nanti prosedurnya, kalau tidak salah akan dibikin SK untuk sekolah itu deh Pak, kalau nggak salah, kalau itu masih memungkinkan ini untuk jadi misalnya nanti setelah assessment sekolahnya mana aja, kemudian ada SK, kami sudah bisa follow up. Baik, terima kasih. Jadi setelah SK Pak. SK kepala dinas ya Bu? Iya. Tanpa proposal itu, tanpa proposal Pak. Karena tadi ditanya nama soal alhamdulillah Pak. Pak, memang rencananya mau dibuatkan SK kepala dinas Pak. Kalau ya. Baik, terima kasih. Ada SK tapi jangan 72 Pak ya. 180. Mas itu, mas itu jangan 72. Masih ada koma itu Mas. Masih diharapkan sama pimpinan itu. Nah,
Dan 72. Targetnya 182. Nah, itu pimpinan rapatnya memutuskan 180 gitu ya, Pak Panto ya. Mohon disampaikan Pak Kepala Dinas, ini Ibu Kepala Bulunya dan Bapedanya itu targetnya seperti itu. Nanti monggo dikoordinasikan. Apakah? Tapi yang jelas harus monggo katakan ya, Bu. Targetnya gitu ya. Targetnya itu. Ya. Nanti soal misalnya ada setelah asesmen ternyata ada beberapa yang tidak bisa masuk kriteria, mungkin nanti seperti tadi Bu Erna sampaikan, kira-kira itu permasalahannya apa, nah itu diidentifikasi. Ya. Jadi kita target tetap pasang 180, betul ya? Siap, Bu. Ya. Iya, ini kalau tidak 180, pokoknya antara 180-an Bu. Karena kemarin saya lihat ada bagian betul. Jadi Pak Turun, makasih ya Pak Turun, ini tanpa proposal Pak. Nanti kalau sudah ada SK, nanti komunikasi bisa lewat kita, lewat Bu Dewi dulu, nanti kita komunikasikan dengan BI, ngerti ya Pak Turun. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya adalah kita tentang koordinasi MTQ nasional di Jawa Tengah. Nah, saya mohon dari keserah dulu Pak, seperti apa nih konsepnya dan seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan rapat yang kami hormati, hari ini dari Bapeda juga ingin kami sampaikan tentang MTQ. Ini lagi juga pembelajaran Pak buat kami, karena kami bukan timnya, tapi insya Allah kami ada di situ. Tapi kalau dengan tanya terkait mudik gratis, saya jawab langsung apal. Termasuk siapa yang ngasih donatur, apal. Termasuk Bang Jateng juga ngasih juga. Gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, MTQ sebagaimana surat Kementerian Agama akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 21 September. Rinciannya, kedatangan kafilah tanggal 11 sampai 12 September. Kemudian registrasi peserta 11-12. Pawai ta'aruf siang hari sekitar jam 9 dilaksanakan tanggal 12 September. Kemudian malam ta'aruf sebelum pembukaan dilaksanakan jam 17 tanggal 12 September. Pembukaan dilaksanakan tanggal 12 September 2026. Musabaqah atau lomba direncanakan tanggal 13 sampai 20 September 26. Penutupan dilaksanakan tanggal 20 September 26 malam. Kepulangan kafilah tanggal 21 September 26. Saat ini kami kemarin hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 sudah melaksanakan pengarahan terkait tanggung jawab LO, sudah kita rapatkan. Untuk venue-venue masih proses survei di lapangan. Ada beberapa yang sudah survei, bahkan saat ini pun masih dalam posisi survei. Direncanakan pembukaan dan penutupan di Simpang 5 Semarang, Lapangan Pancasila. Pawai ta'aruf start dari Bapeda dari Balai Kota Semarang, finish di kantor Gubernur Jawa Tengah, titik kumpul di Lapangan Simpang 5. Malam ta'aruf dilaksanakan di halaman Balai Kota Semarang. Sekretariat dan media center akan dilaksanakan di Wisma Perdamaian. Kemudian ada beberapa cabang lomba. Yang pertama adalah bertempat di Simpang 5. Kemudian yang kedua di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah. Ini venue-venue-nya ya Pak. Kemudian Aula Masjid Raya Baitur Rahman, Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Auditorium Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Jawa Tengah, Auditorium Kampus 3 UIN Wali Songo Cabang Wali Songo Semarang. Kemudian Gedung Prof. Sudarto Undip Semarang, Aula Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Masih terdapat 3 usulan lokasi yang belum dilakukan verifikasi oleh tim, yaitu di Aula Muria BPSDMD, Aula SMK Provinsi Jawa Tengah, dan Auditorium Imam Barjo Undip Kampus Leburan. Kemudian untuk registrasi peserta dilaksanakan di Aula Merapi di PRPP Semarang. Kemudian ada beberapa event pendukung, beberapa lokasi yang akan dijadikan lokasi event pendukung seperti kawasan Kota Lama, yaitu ada festival Rebana Pak nanti di sana.
Kemudian di Simpang 5 ada pameran UMKM, ada di Simpang 5. Kemudian salah satu hotel di Semarang, Gedung Gradika Bakti Praja, Masjid Agung Jawa Tengah. Di Kabupaten Magelang, yaitu ada seminar nasional Islam. Jadi venue-nya tidak hanya di Semarang, tapi kemudian juga melibatkan di Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Kemudian estimasi tamu undangan dan kafilah. Untuk kafilah diperkirakan sekitar 2.500 orang. Nah, estimasi tamu pusat sekitar 50 orang, estimasi Dewan Hakim 150 orang, estimasi tamu provinsi 380 orang, estimasi tamu kabupaten kota 350 orang, estimasi Kanwil Kemenang kabupaten kota 175 orang, dan estimasi tamu lainnya 390 orang. Diperkirakan sekitar 4.000 orang akan memasuki kota Semarang. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati, terkait beberapa hal tersebut sampai dengan saat ini memang kami sedang melakukan survei di lapangan. Sudah ada 13 tempat yang sudah kita survei dan masih ada 1, 2, 3, ada 3 yang belum kami survei, masih dalam proses. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita lakukan survei dan mungkin akan kita lakukan rapat koordinasi. Terkait kegiatan kali ini saya sudah bisik-bisik dengan sebelah saya dari BI apa yang bisa dibantu untuk kegiatan MTQ, Bank Jateng, DSI. Karena Bank Jateng saja di mudik gratis saja bisa di atas 12M mencari sponsorship dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan. Alhamdulillah. Nah sekarang MTQ itu tingkatnya nasional. Mestinya kan ini untuk kebersamaan kita. Mudah-mudahan dari sebelah saya ini Pak Arif juga bisa membantu karena dia punya kegiatan fajar yang nanti mungkin bisa ditampilkan di acara MTQ. Masakannya enak-enak karena saya pernah ngicipi juga di Queen City ya Bu ya. Saya dapat undangan khusus, hanya saya bisa dapat makan enak di City, orang bayar kan itu. Yang biro keserakan kan Pak, biro kesejahteraan. Sekarang tambah lagi taskin Pak, pengentasan kemiskinan, bukan sekarang pengentasan kemiskinan. Jadi ngurusi orang miskin dan miskin terus Pak. Makanya tugasnya biro kesra kami hanya minta donatur dan lain sebagainya. Nanti prosedurnya kami manut Pak. Kalau memang harus buat surat, sekarang juga bisa kami buat nanti untuk bisa mohon bantuan sponsorship dari teman-teman dan apa yang bisa diperbantukan di kegiatan MTQ ini. Barangkali itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Ewu dari Biro Kesehatan. Pak Budi Pak. Pak Budi ya. Ustaz Budi, Mas Ewu, di dalam kepanitiaan ini apa hubungannya Pemprov ini, Biro Kesra ini dengan Kota Semarang Pak? Biasanya kita bagi tugasnya seperti apa? Mohon penjelasan. Baik Pak, ini kemarin sebenarnya di LO sudah kita bagi-bagi penugasan. Bahkan di anggaran kami itu sudah diplot ke masing-masing LO-nya Pak. Jadi kami dalam konteks ini memang ada anggaran dari APBD, memang ada sekian banyak lah, lumayan. Tapi anggaran ini sudah kita plot ke masing-masing. Kalau kegiatannya karena kebetulan ada di Kota Semarang, maka Kota Semarang kita libatkan dalam kegiatan prosesi ini. Maka nanti seperti kegiatan ngejauh di Provinsi Jawa Tengah itu ada kolaborasi Pak. Duderan misalnya. Duderan itu yang pagi sampai asar itu masuk ranahnya Kota Semarang. Tapi begitu nanti setelah asar itu masuknya ranah pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada di Masjid Agung. Ini sama, karena MTQ itu pembukaannya nanti di lapangan Simpang 5. Ini nanti kita ada kolaborasi, termasuk pembagian pengamanan juga ada kolaborasi antara pemerintah provinsi yaitu dari Biro Umum dan pemerintah Kota Semarang. Nanti sudah dibagi-bagi Pak. Mana tugasnya Kota Semarang, mana tugasnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang secara kebetulan ini tingkat nasional berada di Kota Semarang, tapi yang punya tanggung jawab adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Anggarannya dari APBD provinsi sebagian besar Pak. Tapi yang lain juga ditopang oleh anggaran APBD Kota Semarang. Hanya kolaborasi bahasa kami. Barangkali itu Pak. Masih ke Biro Kesra dulu.
apakah ada rencana dari panitia atau anggaran yang ini, anggaran yang dianggarkan untuk semacam city tour atau keliling-keliling dari para peserta atau official atau yang lain? Biar nanti ini kalau memang belum kan nanti bisa diambil yang lain maksud saya, atau kalau sudah nanti biar kita cari yang lain, atau bagaimana Pak? Kayaknya belum Pak. Jika memang anggarkan ada beberapa tempat untuk meninjau venue tertentu, tapi kemarin belum dalam proses masih dalam proses pembahasan. Nanti coba kita lihat lagi karena kami masih ini proses awal ini di bulan sampai nanti puasa ini hanya baru proses survei tempat. Setelah itu baru kita akan rapat lagi terkait pembagian apakah city tour itu bagian dari siapa dan lain sebagainya. Jadi belum kita bagi secara detail terkait hal itu, tapi city tour tetap ada Pak. Cuma nanti pembagiannya seperti apa yang sampai saat ini belum dilakukan pembahasan. Terima kasih Pak Budi. Berikutnya kami mohon penjelasan dari Bapeda Kota Semarang kaitannya dengan persiapan MTQ nasional ini. Monggo Bu Indra ini. Matur nuwun Pak Nyata dan Bu Rini selaku pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf karena pimpinan kami pada saat ini bersamaan ada tugas sehingga mewakilkan kepada kami untuk hadir di acara pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, matur nuwun sekali atas undangannya Ibu pada siang hari ini karena dengan undangan pada siang hari ini kami Kota Semarang dapat lebih banyak belajar tentang ekonomi syariah Ibu, karena terus terang Kota Semarang karena amanat dari pusat mulai tahun kemarin itu baru kami bergerak dengan menggandeng Pak Nyata untuk mengadakan sosialisasi FGD tentang ekonomi syariah. Kemudian di tahun 2025 kemarin kami sudah melakukan juga sosialisasi pariwisata ramah muslim. Mungkin terkait dengan MTQ Bapak, kami Kota Semarang karena juga sudah sebetulnya ini bagian tupoksinya salah satunya adalah Kesra Pak, yang sudah sering berhubungan dengan Kesra Provinsi Jateng. Tapi kami juga ditugasi untuk mengawal Bapak karena MTQ ini akan berada di Kota Semarang. Tadi terkait dengan yang sudah disampaikan dengan Pak Budi, bahwa kegiatan malam ta'aruf di halaman Balai Kota, kemudian pembukaan MTQ di Simpang 5 dan penutupan MTQ di Simpang 5 juga Bapak. Di sini kami selaku Kota Semarang juga sudah menganggarkan Bapak dari APBD sehingga betul kata Pak Budi bahwa kami akan berkolaborasi di Bapak. Nah, selama di Kota Semarang ini memang kami sudah mulai ngereng-ngereng ya Bapak Ibu kegiatan yang kira-kira Kota Semarang akan mengadakan dalam rangka tadi banyak tamu kurang lebih 4.000 orang tadi. Di antaranya adalah lomba rebana nasional dan pameran halal food. Ini tadi disampaikan Pak Budi di Kota Lama ya Pak Budi, tapi mungkin ini masih belum pasti juga karena bisa jadi salah satu alternatif juga mungkin di TBRF. Itu OPD yang istilahnya leading sektornya adalah Disputpar. Ini juga kami anggarkan di APBD. Kemudian selain itu ada nantinya Expo Kaligrafi Islami dan Halal Food di Kota Lama ataupun mungkin di mall di sekitar Simpang 5. Ini leading sektornya adalah Dinkop Usaha Mikro. Kemudian selain itu ada Fashion Islami dan IKN Award. Ini leading sektornya adalah Dinas Perindustrian Kota Semarang. Nah, satu lagi tadi yang disampaikan Pak Nyata, kami juga sudah mulai ngereng-ngereng untuk city tour Pak.
1 hari menggunakan feeder atau bis denok Kenang Puncung, di mana leading sektornya adalah Dispurpar dan Dishub. Tapi kembali lagi nanti kita koordinasi lagi Pak terkait kegiatan-kegiatan itu. Nah, terkait city tour tadi, untuk di tahun 2026 ini kegiatan Kota Semarang salah satunya adalah pariwisata ramah muslim tadi. Jadi pariwisata ramah muslim memang kita istilahnya kita koya dalam rangka support dalam mendukung pelaksanaan MTQ ini Pak. Sehingga mulai tahun kemarin kita sudah bergerak untuk pariwisata ramah muslim yang nanti tempatnya adalah di Desa Wisata Kandri. Jadi sudah disampaikan Pak Nyata tadi bahwa kemarin kita juga sudah sempat sosialisasi kepada pelaku wisata di Desa Kandri, dan mereka sangat welcome dengan adanya pariwisata ramah muslim. Kemudian kami juga sudah istilahnya memetakan apa-apa yang akan dibutuhkan sebagai syarat dari destinasi wisata pariwisata ramah muslim itu. Ada beberapa sarana prasarana yang bisa kami perbaiki lewat anggaran APBD, karena memang letak dari bangunan ataupun aset itu adalah di lahan Pemkot Semarang. Tapi ada beberapa sarana prasarana seperti musola misalnya itu memang bukan milik Pemkot, sehingga kemarin kami mendahului untuk audiensi dengan BI terkait mungkin apa-apa saja yang bisa kita kolaborasikan Bu Ani terkait syarat-syarat untuk Desa Wisata Kandri itu menjadi pariwisata ramah muslim. Jadi sementara mungkin dari kami seperti itu Pak Nyata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun tadi penjelasan dari Kesra sama Bapeda Kota Semarang. Nah, mungkin ada yang mau diperdalam atau ingin ditanyakan dari BI. Karena ini memang salah satu tindak lanjut itu adalah kemarin sudah didahului juga tadi disampaikan oleh Bu Indrayani kaitannya dengan MTQ ini, istilahnya biar bisa bareng-bareng yang kunjung. Mungkin ada masukan-masukan dari BI dulu, monggo Bu Ani. Baik, Pak Nyata. Kalau tadi melihat ada beberapa program dari dinas dari Pemprov, dari Pemkot. Kami coba untuk karena tadi ada lomba rebana, ada expo kaligrasi, kemudian ada halal food, kemudian ada fashion islami dan segitu. Mungkin kami untuk sekilas advance dulu. Jadi untuk program yang kami akan lakukan terkait dengan syariah itu kan ada acara pajak tadi yang sampaikan Pak Budi, festival dan syariah. Itu adalah satu kegiatan untuk menselebrasikan dan showcase-kan program-program pengembangan ekonomi syariah yang kita lakukan dalam 1 tahun kebelakang di setiap periode. Ya, memang di situ ada beberapa kegiatan, baik itu kita melakukan mulai dari sertifikasi, itu adalah bagian dari kita Road to Fajar, jadi berbagai macam sertifikasi, literasi, kemudian program-program kami untuk mendorong halal value chain, termasuk tadi untuk pariwisata. Sejujurnya kami untuk syariah belum ada program kesana ya Mas ya, tetapi ada program untuk UMKM mendukung pariwisata sebenarnya, tapi tidak spesifik ke UMKM syariah gitu. Nah, kami berpikir bahwa salah satu kegiatan kami yang untuk Fajar itu mungkin bisa menjadi kegiatan Road to MTQ gitu. Jadi nanti di dalam kami men-showcase-kan pada saat Fajar itu mungkin kami juga
kemarin sempat Mbak Mega ngobrol juga dengan kami, diskusi sama teman-teman, ada apa namanya Pak, mini and review di situ. Nah itu yang mungkin sekaligus untuk mempromosikan kepada masyarakat banyak program-program yang akan dilakukan di MTQ untuk etalase informasi. Lalu kemudian kalau tadi saya nggak tahu apakah tadi yang terkait dengan misalnya expo ini tadi, mungkin kami juga bisa chip in Pak terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah untuk yang wisata ramah muslim, kami sedang mencoba untuk besok assessment Pak ke country. Nanti kami akan juga info ke Ibu assessment awal. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sana? Apa namanya? Ya memang ini kami sama teman-teman, tapi kebetulan putranya beliau lagi magang di tempat saya. Jadi apa namanya? Mungkin nanti juga bisa kita akan coba lihat ke sana, tapi under kita untuk monitoring. Sementara itu untuk beberapa kegiatan lain kami akan diskusikan secara lebih detail karena apa namanya cukup hampir mirip dengan kegiatan kami di sana. Atau luar? Iya, terima kasih. Ini kan gede-gede ya. Barangkali dari bank-bank syariah juga ingin ikut nimbrung ya Pak Budi. Ya, monggo dari Mas Aditya dulu, dari Bang Jateng dulu, nanti setelah ini dari Jesse masih ada ya? Nah, monggo Mas Aditya. Bang Jateng kayaknya siap banyak. Ya, terima kasih Pak Nyata. Terkait NTG, kemarin kami juga sudah mengikuti koordinasi awal Pak. Koordinasi awal terkait NTG dan kebutuhan dananya memang cukup besar. Ada dari APBD provinsi dan kota, dan insya Allah dari Bank Jateng juga siap support Pak. Kita siap mensukseskan penyelenggaraan MTQ nasional di Jateng ini Pak. Insya Allah dari nasabah kami yang UMKM apabila dibutuhkan untuk mendukung ini juga siap. Mungkin demikian Pak Nyata. Ya, dari DSI sambil mengenalkan diri Pak. Ini utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Karyati. Dan hari ini adalah hari pertama saya di Semarang. Saya diminta untuk mengikuti ramadan tadi. Ya Bapak Ibu sekalian, saya di sini di Kanwil Semarang, di bawahnya Pak Piko. Yang pertama-tama mohon maaf sekali Pak Piko Hardowisito selaku SEO kami belum dapat mengikuti karena ada acara Rakerwil di Jogja. Langsung saja perihal MTQ, tadi dari Bang Jateng ya, BPBD full support, insya Allah juga dari kami ini full support kepada Ibu. Kenapa seperti itu? Karena kami ada satu divisi namanya itu BSI Maslahat. Nah BSI Maslahat ini kalau di bank kami itu ada penyaluran zakatnya ya, setiap tahun kan kami ada penyaluran zakat itu melalui BSI Maslahat. Itu fokusnya saat ini untuk BSI Maslahat itu di masjid, yayasan, ponpes. Nah khusus untuk MTQ ini kan pastinya nanti menyasar pada masjid dan ponpes. Insya Allah kami akan membantu, akan full support. Terus tadi ada wisata ramah muslim, terus dan sebagainya. Termasuk terakhir sebelumnya saya bertugas di Tegal sebagai branch manager di sana. Itu kita mengadakan namanya itu Tegal Berhaji. Jadi kita mengundang sekitar 1.000 orang di Tegal. Itu salah satu support kami itu berhadiah umroh kepada salah satu nasabah seperti itu. Jadi insya Allah kedepannya sih kami akan berkolaborasi dengan Pemprov, dengan Pemkot juga, supaya nanti kedepannya lebih erat hubungan kami dengan pemerintah. Terima kasih Pak Neta. Terima kasih. Alhamdulillah. Berikutnya dari Basnas, Pak Yali. Bagaimana kira-kira dari Basnas kaitannya dengan MTQ? Monggo Pak Yali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bino dan Pak Nyata serta ibu yang lain.
Kami dari Basnas sangat senang sekali memperhatikan pembicaraan yang telah berlalu. Ini luar biasa sekali supportnya, terutama sekali dari BI ini luar biasa dalam rangka untuk mensukseskan space sekolah-sekolah itu. Dan saya juga ikut dorong, ya jangan ketemu lah, mau sok ketemu dan tidak usah khawatir, sebenarnya pendidikan itu sudah disupport oleh BI dan bisa saja asal memenuhi asnaf itu bisa disupport oleh UPZ unit pemusaker di dinas pendidikan, asal memenuhi asnaf saja boleh, tidak ada masalah. Termasuk secara umum Basnas kalau misalnya di dalam kaitan dengan MTQ ini yang perlu didanai oleh Basnas, asal itu sudah masuk asnaf, oke. Tapi kalau tidak masuk asnaf, ya mohon maaf dan itu maaf. Jadi memang Basnas pun tentu akan mensupport, terutama sekali mungkin dalam kaitannya dengan siar ya, dengan siar ya, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang yang ditempati untuk MTQ. Tentu nanti ada booth, ada pameran, ada macam-macam. Basnas itu punya binaan UMKM yang bermacam-macam jenisnya, baik set kopi, set corner, set auto, set macam, Z-nya itu manfaat maksudnya. Jadi kami tetap akan dukung itu. Mau diberikan berapa booth misalnya, kita nanti sudah bisa. Jadi artinya kalau memang kemudian nanti di SMA dan SMK perlu kemudian pelatihan itu boleh didanai oleh dana zakat. Tapi nek kemudian untuk dandani teras juga iso. Jadi asal itu nanti memenuhi syarat asnaf itu ya tidak apa-apa, termasuk yang space itu ya kita harus dari Basnas. Asal artinya dari dinas pendidikan rasa khawatir maksudnya. Semuanya akeh kok 70 aku dari kepala dinas 120 kabeh. Jadi ini luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi BI Bapeda nanti kira-kira diidentifikasi mana-mana kekurangannya. Itu Bapeda siap kok. Basnas juga siap. Tinggal misalnya kekurangannya apa gitu misalnya, apa guru ini masih dilatih atau apa itu Basnas siap, nggak ada masalah. Tapi nek guru ini jalur pakaian itu raiso gitu. Jadi kami dari Basnas itu ini kan ada BSI yang punya yayasan namanya Maslahat tadi. Ya, jadi sama di Maslahat juga harus sesuai dengan asnaf. Jadi harus sesuai dengan asnaf. Nah, kalau nggak sesuai dengan asnaf ya jangan mas. Sampai digantung. Jadi ini banyak luar biasa terkait dengan MTQ ini, dan kita harus mendukung. Jadi nanti venue dan sebagainya itu supaya siap. Artinya di PRPP yang kita siapkan sebaiknya, MACT-nya, Dekorohman-nya, iya. Bagaimana supaya kemudian siarnya itu masuk luar biasa. Makrun, maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk MTQ leadingnya di Kesra nih, leading Kesra. Monggo ini sudah banyak yang mensupport, sehingga nanti setelah ini tentunya perlu pertemuan-pertemuan berikutnya dan tim-tim yang hadir di sini nanti bisa diundang ya. Tapi yang jelas kan sudah siap support juga. Ini saya kira baik Pak, sedikit matur. Saya tadi mau matur karena sudah mendengar sendiri apa yang disampaikan teman-teman. Nanti kami kemungkinan beberapa waktu ini akan melakukan koordinasi lebih lanjut hal-hal yang bisa dikoordinasikan atau dikolaborasikan terkait kegiatan MTQ izin, Pak. Iya, siap Pak Teman. Mohon tanggapan dari Ibu. Terima kasih. Terkait dengan kegiatan MTQ ini luar biasa, terima kasih kepada para perbankan dan juga dari Basnas. Mungkin nanti dari Biro Kesra bisa dibuka ya. Jadi Biro Kesra itu sudah punya anggaran untuk apa? Yang
teman-teman dari perbankan itu tadi kan sudah ngomong support siap, full support, tapi mungkin bisa lebih jelas kayak supportnya itu sebelah mana, di apa yang bisa kita lakukan. Jadi nanti misalnya dari Biro Kesra itu sudah punya apa yang sudah mereka lakukan, sudah punya dari APBD, kemudian dari Bank Jateng nanti di sebelah mana. Nah itu mungkin nanti lebih detailnya pada pertemuan mendatang. Gitu nih Pak Budi. Siap. Nanti untuk anggaran tentunya akan dibuka secara transparan terhadap teman-teman yang nanti akan support kegiatan di Biro Kesra. Nanti ada beberapa waktu kemarin sudah mungkin Mas Tadi nanti akan kita tindak lanjuti lagi karena ini ada tambahan dari BSI dan tambahan dari sebelah kami itu berani dari BI tentunya kemungkinan 10-20 kali lipat dari teman-teman. Masih digital. Baik, Pak Dulu. Ya, terima kasih. Berikutnya, pokoknya intinya leading di Pak Budi ya, Biro Kesra. Berikutnya nanti mau untuk undang berikutnya. Baik, next Mas. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu destinasi pariwisata ini ya, pengakuannya pariwisata ramah muslim kan sudah ada produknya. Nah, country dan yang tempat lain kan mau mengusulkan jadi pariwisata ramah muslim, desa wisata ramah muslim. Nah, siapa nanti yang akan menetapkan? Bagaimana prosedurnya? Itu makanya kami mohon dari dinas pariwisata sudah ada belum? Tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin yang bisa menjelaskan mungkin malah dari Bapak Dani. Mohon dari Bapak Dani lebih banyak pokoknya. Iya, Bapak Dani bisa menjelaskan. Monggo Bapak Dani. Matur Pak Nyata mungkin ya sedikit menginformasikan terkait dengan sertifikasi atau pengakuan destinasi pariwisata ramah muslim ya, yang rencananya mungkin Kota Semarang dengan Desa Kandinya ya Pak ya akan pengennya menjadi pilot project dan di launching bersamaan dengan sejauh ini kebetulan kami di Bapeda Provinsi sudah membahas menjadi bagian dari perencanaan kita sebenarnya di tahun 2027 ini karena tema pembangunan 2028 kita fokus pada pangan yang menjadikan Jawa Tengah ya, memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan, dan kebetulan yang masalah ekonomi syariah dan pariwisata berkelanjutan itu ada di tema 2027. Tapi kemarin pada waktu diskusi pembahasan kami yang bersama OPD juga, maksudnya Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya sekarang jadi satu itu, terus dan Pak Mera juga hadir itu, sepertinya dibutuhkan percepatan untuk bisa mendukung nanti dari yang Kota Semarang sendiri. Nah, mungkin nanti rencananya ini dalam waktu yang cepat ini kami menyusun ya, insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah bisa rapat lagi Pak Nyata tentang SOP atau juknis yang tentunya ini digawangi oleh Dinas Pariwisata ya, untuk pengakuan atau sertifikasi destinasi pariwisata ramah muslim. Untuk rencana yang akan menetapkan, kita tidak seperti penetapan desa wisata yang mungkin sampai kepala daerah yang bakalan hal ini mungkin ke gubernur ya, agar cepat mungkin nanti yang menetapkan adalah kepala dinas di level provinsi. Tentunya nanti di SOP atau juknisnya itu karena tertuang banyak hal ya yang menjadi acuan agar suatu daerah atau kawasan bisa ditetapkan sebagai destinasi pariwisata ramah muslim. Mungkin sementara itu Pak, dukungan kami di provinsi adalah mempercepat sehingga nanti dari Kota Semarang sendiri kalau ingin melonsing itu mudah-mudahan ya bisa mengejar bisa melengkapi lah event dari MTQ itu, apalagi nanti kalau tadi saya lihat ada kegiatan yang walaupun di situ masih ada tulisannya belum dialokasikan teman-teman yang tentang city tour ya. Nah, kalau udah di launching sebelumnya, kalau saya dengar kan ada road to MTQ itu. Nah, kan pasti beberapa atau satu kali dulu sebelum MTQ-nya dipanggil. Nanti mungkin malah wisatanya ke desa yang sudah ditetapkan menjadi ramah muslim itu. Jadi itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa menurut kami. Nah, ini kami
dengan teman-teman di Pepeda, di sini ada Mbak Desi nih. Ini juga nanti coba kita mempercepat nih Mbak Desi, yang mempercepat proses itu. Dan ini juga masih koordinasi karena memang karena dipercepat kita memang belum berpikir, karena kemarin baru diskusi dengan Kedis ya, ternyata ada ini ada yang mau seperti ini Kota Semarang, harapannya seperti ini, dan sudah dibantu difasilitasi oleh BI juga nih Pak. Jadi kami juga dari provinsi tidak menyanyiakan kesempatan ini supaya nanti lebih kelihatan lah NTT-nya ada bersinggungan dengan apa yang ingin kita capai. Itu mungkin Pak kalau kaitannya dengan yang pariwisata istimewa. Ya, terima kasih Bu Ena. Mas, ini tolong dituliskan jadi apa namanya SOP atau juknis misalnya. Juknis akan dibahas oleh Bapeda Jateng dan Dinas disebut pariwisata. Disebutnya yang pertama ya Mas ya? Ya, nggak enak itu. Saya tuh Bapak Ibu, saya tuh punya bocoran. Jadi ini sebenarnya itu adalah kebaikan hati dari Bu Retna dan Mbak Desi. Kenapa gitu lah? Jadi di rapat itu awal dari Dinas Pariwisatanya tuh kami menganggarkan di 2007 Pak nyata, di 2006 enggak. Saya juga bilang Bu Retna, kami butuhnya 2026. Saya bilang gitu. Saya kan dari KP kan cuek-cuek aja ya. Enggak ada beban Bu, kami butuhnya 2026. Yang butuh juga bukan saya pribadi, yang butuh itu Kota Semarang. Saya bilang gitu lah, itu bundar aja. Yang butuh Kota Semarang. Ini kalau 2027 ini enggak lucu lah itu. Masuk acaranya intinya di 2026 kok akhirnya alhamdulillah jadi nanti pertemuannya itu nanti insya Allah akan difasilitasi oleh Bu Retna dan Bu Desi. Terima kasih tepuk tangan untuk beliau berdua. Berikutnya, alhamdulillah terima kasih Mas. Berikutnya adalah keempat. Nah ini adalah sertifikasi halal. Semuanya itu nanti akan ke sini. Ketika pariwisata ramah Muslim itu nanti kan harus ada makanan halal, ada hotel halal dan sebagainya. Terutama ini adalah fokus ke makanan halal dan ini dari hulu sampai ke hilir. Sehingga kami mau informasi dulu mulai dari hulunya dulu sebelum ke Bu Ika yang sertifikasi ya. Ke hulunya dulu dari dinas peternakan ya. Dari dinas peternakan mungkin bisa disampaikan rencana untuk sertifikasi untuk dari dinas peternakan atau RP jika punya RPH nanti rencana bagaimana. Di dinas peternakan buat sana ya. Ya silakan. Kalau bisa maju untuk ada mix belang. Mohon izin Bapak untuk di kegiatan tahun 2026 sendiri di dinas kami, Dinas Pertanian dan Peternakan, kegiatannya ada berupa uji kompetensi juru sembelih halal dan bimbingan teknis juru sembelih halal. Kuotanya sendiri di tahun 2026 untuk uji komnya sendiri ada kuotanya 100 orang dan bimteknya sendiri 200 orang. Mungkin itu Bapak yang baru bisa kami sampaikan untuk mendukungnya kegiatan 2026 di ekonomi syariah. Baik, terima kasih. Itu ya tadi. Jadi untuk sertifikasinya tadi ada jadi sertifikasi yang dimaksudkan ini adalah uji kompetensi untuk juru sembelih halalnya Bapak. Dicatat sama uji kompetensi jadi uji kompetensi juru sembelih halal. Karena kawan 100 ya. Di kuotanya ada 100 orang. Yang satunya lagi adalah bimtek ya. Iya, juru sembelih halal juga. Jadi yang membedakan ini untuk yang uji kom ini yang mengeluarkan adalah lembaga sertifikasi dari pertanian. Yang ini berbayar. Kalau yang 200 orang ini nanti yang sasarannya untuk santri Bapak. Oh, ini santri ya? Iya, bisa nanti kalau santri maksudnya 200 orang. Uji kom dari dinas nanti yang mengadakan kegiatannya kami, tapi kami menggandeng lembaga sertifikasinya untuk mengeluarkan sertifikasinya. Ya, berarti ya.
Ya, nanti ditahan dulu Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ditahan dulu, kayaknya banyak yang harus dijawab juga. Nanti dulu Bu ya. Terima kasih. Dari Dinas Peternakan jadi 100 uji kom, ya 100 uji kom, terus bimteknya 200. Bimteknya itu dengan uji kom yang sama ya? Kalau bimteknya itu nanti yang sertifikasinya tanda tangan dari kepala dinas, jadi beda. Oh iya. Kalau uji kom itu kan sebenarnya petugas yang sudah bekerja di rumah potong hewan atau rumah potong unggas, tapi belum memiliki sertifikasi sebagai juru sembelih halalnya. Jadi yang sudah berprofesi. Ya. Baik, terima kasih dari Dinas Peternakan ya ini ya. Sekarang di istana. Oh, sorry. Di Stanak ya. Dinas Pertanian dan Peternakan. Baik, terima kasih. Iya, monggo ya. Menurut nyambung. Jadi di Basnas itu kan memiliki 23 item pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan Juleha. Tapi Pak Wagub nggak senang kalau dengan sebutan Juleha. Tang jalan, bukan jagal halal. Mengapa seperti itu? Karena Juleha itu sekarang sudah menjadi organisasi. Jadi ada ketua DPD Juleha Kabupaten Boyolali. Jadi ada DPD-nya. Dan itu banyak dosen-dosen UMS yang berada di Boyolali itu. Oleh karena itu kemudian Pak Wagub kok dibuat nama organisasi. Kemudian Kang Jalal, tukang jaga. Di Basnas itu kalau memang yang dilaksanakan di peternakan dianggap masih kurang, Basnas bisa saja melatih lagi. Artinya santri-santri atau siapapun saja dilatih. Setelah dilatih dapat sertifikat, tetapi nanti akan uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi dari Jakarta gitu maksudnya. Kemudian untuk MAJT sekarang sudah punya penyembelihan RPH halal ya. Iya sudah hal itu sudah ada sertifikasi halal jadi seperti itu. Ini kan menambah kalau memang kurang. Jadi kami siap saja 2026 kemudian melatih lagi Kang Jalal dan nanti sekaligus kemudian ada uji kompetensinya. Mereka yang sudah dapat sertifikat itu bisa melamar di RPH. Atau ya kayak bidang ini kuning kampung polisi itu tukang sembelih hewan nanti datang nyembelih ayam datang nyembelih lu bayar kan kayak bidang itu kan ada di pelangnya di kampung ini kalau memang masih kurang kalau dianggap itu cukup ya sudah masih kurang ya masih kurang banyak karena target Bu Ika itu tinggi sekali. Baik, ditahan dulu Bu Ika, ini kami mohon dari Istanbul hadir. Oh ini sama nih. Istanbul dan Istana. Oh ya dinas baik terima kasih. Dari dinas koperasi. Dinas koperasi tidak dilebur tadi. Apa dinas koperasi ada? Oh ini ya mungkin bisa pakai ini boleh apa yang ada ya kaitannya dengan rencana ini ya sertifikasi halal. Mohon izin pimpinan Bapak, izin melaporkan untuk program dari Dinas Koperasi dan UMKM penyelenggaraan fasilitas sertifikasi halal kami sudah melaksanakan di bulan Januari dengan targetnya 90 bekerjasama dengan LPPO MUI dan ini sudah proses di audit Bapak. Sekian laporan kami. Yang diaudit para UMKM-nya didampingi oleh Dinkop J. Targetnya berapa? 90 ya? 90 Pak. Itu berarti 90 masih proses sekarang ya? Atau sudah keluar?
Sudah fix Pak, ini prosesnya audit. Setelah fintech ini kan ada proses audit untuk misalnya untuk sertifikasi. Untuk sertifikasi. Tidak perlu ya. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya kami mohon Bu Ika dari Balai Sebentar saya belum terbiasa. Monggo Bu Ika. Saya Pak BPJPH. Iya, itu biasa BPJPH. Baik, izin Ibu, ini Pak, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang banget Pak. Jangan tapi kayaknya kurang banget. Apa tuh? Udah sore berdiri tes. Ya baik. Pertama kali salam kenal dari kami. Saya Ibu Ika Efrilia. Per 31 Desember tahun 2025 kemarin kami diamanahi Bapak Ibu sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi penyelenggara jaminan produk di sertifikasi halal lah bahasa mudahnya seperti itu. Oke, dan informasinya juga bahwa untuk seluruh Indonesia di semua provinsi ada balai PJPH-nya baru 8 provinsi, yaitu mulai dari Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian Lampung, Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Selatan dan Maluku. Jadi terpikirnya apa Pak? Kan banyak provinsi, tapi kok baru 8? Berarti rentang wilayahnya yang cukup luas. Nah, alhamdulillahnya Jawa Tengah ini berarti meliputi 2 wilayah, yaitu Jateng dan DIY, seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan ini ya, tentang ini kita, target kita, kemudian tentang program kita untuk RPJMD 2027 ya, untuk Jawa Tengah sendiri yang konsen kepada pariwisata halal, ekonomi halal. Memang terakhir itu Bapak ya, ada muara terakhirnya adalah di kita di BPJPH. Apa itu? Kita yang mengeluarkan sertifikat halalnya, baik dari hulu maupun hilir tadi ya. Kalau dari pertanian mungkin ada RPU, rumah potong unggas, kemudian juga ada RPH, rumah potong hewan. Itu juga harus bersertifikasi halal. Artinya pada saat proses pemotongannya, apakah dia juga memang mengikuti syariat, kan seperti itu. Kemudian nanti olahannya, apakah juga tidak tercampur yang haram dan sebagainya, gitu ya. Dan sebelum saya sampaikan lebih lanjut, Bapak Ibu, mungkin tadi saya agak tertarik yang disampaikan oleh BI, ada Halal Center, kemudian mungkin yang lain ya. Saya perlu tambahkan sedikit bahwa memang BPJPH itu awalnya kan hanya ada di Jakarta, hanya terpusat di Jakarta, dan tidak mungkin mengerjakan semuanya langsung ditangani sendiri. Maka ada kemitraan kita. Nah, kemitraan kita itu salah satunya adalah LPH. LPH itu adalah lembaga pemeriksa halalnya. Jadi mereka tetap tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal. Mereka kerjasama dengan kita. Jadi bahasa lainnya adalah pembinaannya ada di BPJPH. Dan untuk penyelenggara lapangannya yang kita sebut dengan LP3H, yaitu lembaga pendamping proses produk halal. Nah, itu bisa dari lembaga, artinya dari universitas, misalnya seperti UIN, seperti itu ya, atau universitas-universitas lain yang membentuk LP3H atas izin dari BPJPH, seperti itu. Dan mereka berhak untuk merekrut yang disebut dengan petugas, disebut dengan P3H. P3H itu berarti pendamping produk halal. Jadi ujung tombak di lapangannya mereka itu. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri di Semendak ya Pak, mungkin ya dinas perindustrian perdagangan ya, tentang ke depan kantor ada oh enggak ada. Oh ada ya. Oke. Kan itu ada LPH ya yang di Surakarta ya. Ya, ada di Surakarta ya. Itu juga kan ininya afiliatnya ke BPJPH ya. Jadi juga mekanisme kerja kita MUI
itu sebagai apa ya, bisa dikatakan justifikasi ya, eksekutor untuk menentukan apakah ini halal atau tidak halal ya. Ini sekaligus saya literasi ya Pak ya, nggak apa-apa ya, saya memberikan sosialisasi. Oh iya baik. Kemudian kita juga ada komite halalnya. Nah, kaitannya dengan untuk menuju ke program Jateng ini sendiri, tadi Bapak Pak Nyoto tuh sempat bilang itu untuk Jawa Tengah itu targetnya banyak juga, kayaknya targetnya besar betul. Untuk Indonesia tahun 2026 ini ada yang disebut dengan program Sehati sertifikat halal gratis, itu untuk usaha UMK makanan dan minuman ya. 1.350 itu untuk kuota Jawa Tengah diberikan sebesar 227.307 sertifikat halal. Nah, sampai dengan detik ini 2026 Pak. Oke. Sampai dengan detik ini untuk Jawa Tengah kita baru mencapai sekitar 17,029% per real time jam hari ini 15.51. Berarti masih cukup banyak sebenarnya. Nah, kaitannya dengan itu semua, kami berharap ya, karena memang ininya jelas ya, rule-nya jelas. Jika sampai batas waktu yang ditentukan, Jawa Tengah tidak bisa mengambil kuota yang sudah dibagikan, gitu ya. Kami targetkan itu di Mei Pak, tapi sebenarnya memang Juni ya Pak ya, real time-nya bisa sampai dengan Juni kami targetkan di Mei. Maka kuota kita akan hilang seperti itu, akan diambil oleh provinsi lain. Begitu juga terbalik, jika memang kita lebih, maka kita bisa mengambil kuota nasional dari provinsi lain untuk menambah di Jawa Tengah. Maka ini kita butuh sinergi, kami juga sudah mencoba merangkum program-program yang ada. Harapannya mungkin bisa lebih intens lagi nanti Pak ya, karena muaranya akhirnya di total target, kemudian Bu Erna di target harus sekian ribu gitu kan, itu untuk mencapai target ikunya apa iku ya, betul ya, target ikunya, realisasinya dan sebagainya. Ya BPCPH tidak mungkin bekerja sendiri. Di sini ada dinas koperasi gitu kan, ada program-program yang lain gitu ya. Kemudian bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, karena titik gongnya Bapak di Oktober 2026 ada program yang namanya WHO Wajib Halal Oktober. Jika lewat dari situ, maka masyarakat bisa terkena penalti, sanksi administrasi seperti itu. Tapi tidak wise rasanya kalau kita belum melakukan sosialisasi secara intens gitu kan, belum bersinergi terhadap program-program yang ada. Tahun 2026. Iya. Wajib halal ya, wajib halal Oktober yang kita sebut dengan WHO. Itu seperti itu. Jadi sebagai reminder saja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang jaminan produk halal, produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 dan roadmapnya itu kita harus selesai di 2039. Tetapi pimpinan kami Bapak Haikal Hasan berharap paling tidak dari potensi usaha Pak yang ada sekitar 30.000, itu Indonesia terus terang baru sekitar 3 juta. Nah, Jawa Tengah ini kami sedang mengidentifikasi why, kenapa dia hanya dapat 227. Karena terus terang memang database potensi usaha yang ada di kabupaten kota itu memang masih bergerak, bahkan bisa didapatkan, bisa tidak didapatkan seperti itu. Sehingga bahasa kami adalah kita butuh satu database, kita melakukan padu padan data gitu ya. Dan nanti pada saat kita mau mencapai target itu, Jawa Tengah punya target sekitar 500 ya Bu Erna ya, seperti itu di 2027, kira-kira itu make sense nggak, rasional tidak gitu kan ya, dengan effort yang sudah kita lakukan tentunya dengan kontribusi semuanya, ada dari BI, kemudian dari Basnas, kemudian dari perbankan yang lain ataupun program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri. Mungkin itu Pak, itu tadi nanti kalau angka evaluasi dari saya, penulia berapa dan sebagainya, kita bisa komunikasi lebih lanjut mungkin itu ya. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bapeda, saya mau nanya ke Disperindak dulu ya. Mungkin ini yang dikelola PH juga ada itu ya, atau yang kaitannya dengan sertifikasi halal.
Baik, izin Pak untuk menyampaikan program kerja dari Disperindak kaitan dengan halal. Jadi di Disperindak itu ada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta, Pak, di mana di situ sudah menjadi salah satu balai yang bekerja sama untuk menerbitkan sertifikasi halal. Di tahun ini ada target 60 sertifikat, Pak, untuk penerbitan sertifikat halal, di mana sampai dengan bulan Januari ini sudah terrealisasi 4 sertifikat. Kemudian selain dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta, di Disperindak juga ada fasilitasi halal bagi industri kecil dan menengah, di mana tahun ini kita menargetkan ada 23 IKM yang akan kita berikan fasilitasi halal. Jadi dari awal kita kurasi, kemudian kita lihat potensinya seperti apa, Pak, dan setelah lolos kurasi nanti kita akan bantu sampai proses penerbitan sertifikat halalnya sampai terbit. Mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Disperindak ya. Ada 60 sertifikat targetnya sampai bulan ini 4 ya. 4 itu maksudnya dari luar yang mendaftarkan ke Disperindak gitu ya? Kalau Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang itu memang dia jasa, Pak. Jadi dari luar nanti memberikan permintaan untuk pengujian, dan kita datang mendatangi IKM-nya tersebut untuk melihat sesuai dengan kriteria atau tidak, dan kita terbitkan sertifikatnya. Ya. Kalau ada target 60 ini menunggu yang datang itu ya? Ada yang daftar terus sertifikasi, atau mungkin ada kita juga jemput bola juga sih, Pak. Jemput bola. Tetap mencari juga, karena kan memang di balai itu kan juga mengejar PAD juga, Pak. Jadi selain sertifikasi untuk halal, kita juga pengujian sertifikasi untuk barang itu ada kalibrasi, ada layanan yang lain-lain, Pak. Jadi macam-macam. Tapi salah satu yang diversifikasi jasa yang ada di BPS yang di Surakarta itu, tahun ini kita sudah bisa pengujian sertifikasi halal. Ya. Terima kasih. Kami ke Jawa Tengah. Targetnya berapa Bu sertifikasi tahun 2026 atau 2027? Monggo. Mungkin sekaligus menginformasikan kembali, mungkin ada Bapak Ibu yang juga sudah mengetahui ya, karena kemarin sempat ketemu juga. Kita sekitar di 556.000 sekian lah, saya hafal kritiknya. Tapi di angka itu, Pak. Nah, 556 berapa Mbak Desi? 2026 itu 55726. 557 sertifikat. Target 2027 berapa? 2027 mungkin itu tentang sertifikasi Pak Nyata. Namun di sini mungkin sekaligus mumpung ketemu sama Bu Ika, bukan Bu Ika, ini Bu Rini nih. Soalnya tadi sudah disampaikan Bu Ika nih, kalau targetnya begitu tinggi kan tidak mungkin bekerja sendirian ya di Jawa Tengah itu. Nah, oleh karena itu pasti kita harus melakukan effort untuk ke kabupaten kota dan sebagainya. Nah, karena saya ya dari Bapeda kami berpikir ya, saya tadi mikir juga nih, Mbak Desi juga nih, kan sekretariat teknis di sini nih, sudah senyum diri mau arahnya kemana ya. Maksud kami untuk yang mendorong komitmen kabupaten kota agar mendukung program sehatinya yang dari BPJPH itu mungkin lebih baik dilakukan oleh biro. Jadi nanti mungkin berupa surat edaran atau apa gitu. Jadi untuk mendukung, karena itu kan kaitannya dengan NIB yang notabene juga DP MPDSP Kabupaten Kota gitu. Jadi mungkin itu yang khusus untuk nanti mendukung program dari Sehati yang gratis, program yang gratis. Nah, selanjutnya mungkin yang terkait dengan Dinkop UMKM dan Disperindak, jadi kalau yang UMKM mungkin tadi sudah disampaikan ada 90 sertifikasi ya di tahun ini. Itu produk atau unit usaha ya? Produk ya. Nah, kemarin kami ada masukan, ada mungkin yang belum terjawab atau juga
kami menanyakan, jadi kalau misalnya Jawa Tengah mau ke arah horeca-nya tersertifikasi halal itu kemana ya? Itu kan unit usaha gitu, bukan produk. Horeca, Hotel, restoran, catering itu tuh masuk ke BPJPH. Nah itu tapi produk itu masuk yang bukan sehati atau reguler atau Jadi, bisa sehati? Saya keliling sebentar sekaligus tadi saya ngobrol. Jadi tidak ada yang mengeluarkan sertifikat Pak. Diluruskan ya Pak ya. Tidak ada yang mengeluarkan sertifikat kecuali BPJPH. Halal Center atau P3H itu berada di bawah binaan BPJPH. Ketika dia mau mengajukan misalnya ada usaha yang mau bersertifikat halal, itu harus ke BPJPH. Tapi memang bisa melalui mereka. Itu bahasanya seperti itu Pak. Jadi biar tidak salah persepsinya ya. Nah kemudian tadi yang Ibu sampaikan. Ada dua program sebenarnya di BPJPH itu. Yang pertama sertifikat reguler, yang kedua sertifikat sehati. Nah sertifikat reguler ini untuk usaha menengah ke atas. Kemudian untuk sehati itu adalah untuk UMKM, untuk UMK. Nah UMK sendiri itu sumber pembiayaannya Bu, itu skema pembiayaannya ada 3. Yang pertama dengan pembiayaan sehati yang menggunakan dana APBN lewat anggaran BPJPH. Nah kemudian yang kedua benar-benar memang atas biaya mereka sendiri. Saya nggak mau pakai gratisan lah gitu ya, saya mau bayar sendiri meskipun dia UMK gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah dengan kemitraan seperti ini, misalnya dari BI ada fasilitasi, atau mungkin kemarin dari Dinas Koperasi yang waktu sempat dengan Pak Wagub itu ada sekian misalnya seperti itu. Jadi dia bisa menguatkan untuk UMK. Jadi ini kita adalah berapa sih sebetulnya UMK yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini, baik kabupaten kota, itu yang mungkin nanti bisa kita edukasi ke kabupaten kota ya. Nah kemudian dari target sehati ini kan saya nanti bisa membaca Bu, karena daya serap per kabupaten kota itu ternyata tidak sama. Ada daerah yang sangat minim gitu loh. Apakah memang di situ nggak punya usaha gitu kan kepikirannya, atau memang tidak tersosialisasi dengan baik. Nah sehingga nanti kita bisa merapatkan nanti di posisi 2027 seandainya dari pusat alokasi kuota untuk Jawa Tengah dari target Ibu tadi kemarin misalnya 500 gitu, sekarang kita ada 227 gitu ya. Misal dengan asumsi 227 juga ke 500 itu kan mungkin hanya 50% lebih, berarti yang sekitar 49% yang misalnya taruhlah seperti itu ya. Ini bisa kita dengan kemitraan gitu, artinya dari dana yang ada dari APBN, APBD, yang APBD ataupun mungkin dari BI atau program-program lain, atau dari perbankan yang ada istilahnya CSR ya, seperti itu yang bisa dimanfaatkan seperti itu akan lebih bagus sehingga target kita bisa jalan. Nah, sebagai informasi lagi bahwa tahun 2026 ini 119 kota Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu menjadi pilot studi untuk bagaimana seluruh program saat ini bisa terserap, jadi kayak best practice-nya seperti apa nantinya ya, dan bagaimana komitmennya pemerintah daerah itu yang akan menjadi landasan kebijakan untuk di tahun depan. Mungkin kalau kita sudah termoto Pak ya, istilahnya Jawa Tengah ya, udah punya pattern yang bagus. Ini dari program reguler, masyarakatnya sudah antusias, mereka mendaftarkan sendiri gitu, yang untuk menengah ke atas gitu kan. Ini juga butuh kajian nih Pak. Nah kemudian yang dari sehati, yang dari untuk UMK ya, ternyata ada yang UMK yang dia mendaftarkan sendiri, tapi lebih cenderung misalnya dia mengambil program sehati gitu kan. Oh ada backupan dari yang lain, kita sudah punya pattern seperti itu, maka kita bisa memasang target Ibu yang lebih realistis dan untuk proses percepatannya seperti apa, mungkin seperti itu. Dan yang jelas kita punya PR yang cukup berat, tapi saya tadi sudah sangat antusias mendengar ada MTQ, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Saya berpikirnya apa Bu, program event-event itu bisa kita manfaatkan untuk kita mensosialisasikan supaya menuju WHO itu masyarakat, utamanya Jawa Tengah lagi jadi center nih. Mungkin pada saat itu ya Pak, kita pada saat MTQ itu kita juga sedikit announcer gitu loh tentang WHO itu, karena momennya pas banget gitu kan, khusus untuk masyarakat Jawa Tengah kita sudah menginformasikan. Itu bisa dikaitkan dengan program Pak. Baik, terima kasih. Sebelum ke Bu Kapiro, jadi tadi targetnya Bapeda kan 557.000.
sedangkan jatahnya balai BCPH kan separuhnya 227. Artinya seandainya kita itu program yang gratis Bu ya, yang gratis ya. Katakan gini, katakanlah Bapeda kejar sampai sampai bulan apa? Juni ya. Juni itu maksimal terakhir, tapi kita bisa mengambil kuota nasional Pak. Seandainya kita sudah selesai di Mei, misalnya Mei. Nah, kita habis nih. Ini maksud saya, berarti dengan leading di Bapeda yang kaitannya dengan sertifikasi halal ini, yuk kita kerja sebelum Mei kan, Februari, Maret, April. Maksud saya seperti ini. Kalau itu sudah bisa kita kejar, artinya lewat Bu Ika di BCPH, nanti kan bisa minta jatah dari nasional. Bisa seandainya kita sudah 100% Ya, sebelum Juni, bisa kita nambah itu maksud saya Bu Elsa. Sehingga target yang separuhnya lagi, tapi ini kan juga dalam rangka untuk MTQ tadi, katakanlah menurut MTQ tadi ini ada satu ini, sehingga tapi memang harus di sekitar Maret kan gitu. Pak, April kan gitu. izin Pak menyampaikan Pak. Oh ya, silakan. Dari mana? Dari DPPTSP Pak. Oh iya, kami disinggung oleh Bu Erna, kami menyambung Pak. Bahasanya kami dari DPPTSP ini kan sebagai pendukung sebelum dari halal, karena sertifikat halal ini memerlukan harus ber-NIB. Nah, mungkin membicarakan dengan target Pak, perlu kami sampaikan bahwa saat ini ada regulasi yang mungkin Pak sebagai menghambat Bu, mungkin dari Ibu dari Balai BCPH itu kenapa kok di Jawa Tengah ini lambat dari sisi perizinan Bu. Kami menyampaikan bahwa regulasi yang saat ini Bu itu sedikit menghambat untuk UMKM. Kami contohkan untuk pedagang es teh jumbo Bu, atau jamu gendong itu diperlukan verifikasi untuk PKKPR pada Dinas Tata Ruang Bu. Nah saat ini mungkin bisa dikonfirmasi di Kota Semarang pun karena usaha kecil untuk jamu gendong, untuk es teh jumbo yang kecil lain, jasa makanan minuman khususnya itu memerlukan PKKPR. Nah di kabupaten kota seluruhnya di Jawa Tengah itu saat ini sedang turun-turunnya perizinan karena sulitnya mengakses perizinan terkait dengan khususnya jasa makanan. Karena sesuai di PP 28 itu PP 28 tahun 2025 pada lampiran sektor pariwisata itu yang mengatur jasa makanan minuman, yaitu di KBLI 56 depannya itu KBLI sesuai dengan akomodasi ya. Iya Bu, di 56 itu semua tingkat resikonya adalah menengah rendah. Minimal itu menengah rendah, meskipun perizinan berusia terbit otomatis, namun perizinan dasarnya lokasi lingkungan itu wajib dimiliki. Nah ini yang saat ini memang dari sisi regulasi itu kami sampaikan bahwa mungkin ada nanti Ibu menyampaikan WHO yang kami khawatirkan belum terinfo dan pelaku usaha mikro kecil itu belum tersampaikan, memang kendalanya pada perizinan Bu. Nanti pada lokasi terutama PKKPR yang sekarang dibutuhkan kebutuhan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu terkendala sekali di 35 kabupaten kota. Terima kasih. Ini kita bahas next time aja, waktunya nggak ada. Tapi terima kasih, ini sangat menarik ini karena ini bisa menambah. Kita bahas lain waktu karena nggak mungkin nanti kita bahas. Ya, nanti dulu. Waktunya sudah. Saya mau masukan dari OJK ini kaitannya dengan beberapa program tadi. Ini OJK ya, dari OJK kaitannya dengan beberapa program tadi dari Sekolah Global Ilmu Syariah, dari MTQ, dari sertifikasi untuk ramah Muslim, sama sertifikasi halal, sama sunnah sekalian ya. Ini dari atau yang programnya dari OJK mungkin ada masukan atau yang lain. Terima kasih Pak Nyata, Bu Rini, Durna, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak saya Bambang dan Mas Endi. Ini kami juga pihak yang ini Pak mewakili, ini kan memang di bidang yang lain ya Bu ya. Nanti kami catat Pak, kami sudah catat program-program ini, nanti akan kami sampaikan ke bidang yang lain terlebih dahulu. Mungkin demikian Pak Nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena biasanya nanti kaitannya dengan edukasi kalau pas MTQ Pak ya, pertama diperuntukkan saja. Kami mohon pada saat ada MTQ nanti OJK hadir di situ di edukasi.
yang punya mobil apa namanya itu Simolek itu daerah itu kan menarik lah Simolek dan sebagainya kan, bukan menarik Simolek jangan dibayangkan yang enggak Simolek itu mobil ya. Simolek itu mobil gitu Pak. Jadi begitu ada juga yang terpasang ada edukasi ya, ada space-nya, ada sekolah, ada paling tidak ada 2 hal itu ya, sekolah kelompok ini saya. Baik, sebelum ke Bu Kabiro, ada dinas yang hadir tapi belum saya aturi menyampaikan pendapatnya. Sudah semuanya? Ya, alhamdulillah sudah semuanya. Baik ya, ini ada satu yang next saja. Kita sikat aja, waktunya kita mau habis. Ini sudah ada zona khas, intinya adalah kita mungkin monggo ini karena waktunya, maka saya sampaikan saja bahwa di antara Bapak Ibu lembaganya yang akan melaksanakan zona khas atau apa namanya monggo ya bisa kita koordinasikan dengan Kadek, karena nanti ini harus kita laporkan lewat KNEKS untuk mendapatkan apa namanya sertifikasi. Mungkin di antara ini ya, karena waktunya mungkin kita bahas itu aja secara umum. Jika ada informasi mungkin nanti bisa disampaikan kepada kita ya. Terima kasih. Bapak Ibu, ini karena waktunya ya, mohon maaf ini belum asal juga ini. Kami mohon arahan dari Ibu Kepala Biro untuk ini. Terima kasih Pak atas diskusi yang sampai sore ini. Asik juga nih sampai ini sudah lewat waktu asar cukup jam. Jadi Bapak Ibu dari 5 apa ya Pak? 5 item yang kita bahas tadi. Alhamdulillah satu demi satu sudah terbahas. Tinggal nanti kita tindak lanjutnya seperti tadi untuk MTQ kita memang butuh untuk pembahasan lebih dalam lagi ya, karena itu nanti masih melibatkan beberapa institusi yang di luar dari Serda, sehingga nanti dari Pak Budi selaku koordinator di MTQ untuk menindaklanjutinya. Kemudian tadi terkait dengan space tadi sudah diputuskan 182 ambil semua. Kalau perlu ambil semua. Dari Pak Yai sudah siap membantu pelatihan. Dari Bapak siap. Jadi jangan khawatir ya. Kita dukung bareng-bareng. Kan dengan tinggal mensosialisasikan nih, menyampaikan ke distrik, kemudian mengkomunikasikan. Tinggal nanti SK-nya juga jangan lupa. Nanti dari BI siap support, dari Basnas siap, sehingga jangan sudah tidak usah mikir yang banyak-banyak. Anggaran sudah beres gitu ya. Nah ini kemudian terkait dengan sertifikasi tadi dari biasa ya. Sudah menjelaskan panjang lebar, Bu Erna juga nyentil kami. Ini tugas siapa ini untuk mensosialisasikan. Nah kebetulan besok tanggal 10 kita mengundang Dinas Perdagangan dan UMKM se-Jawa Tengah untuk mensosialisasikan terkait dengan sertifikasi halal ini. Jadi nanti kami minta mohon nanti Bu Ika untuk menyampaikan dan mensosialisasikan terkait dengan program Sehati. Harapannya nanti ini akan cepat segera ada terrealisir. Dan kemarin Pak Wagub itu juga sudah beres pun, nanti saya akan sampaikan ke asosiasi, ke komunitas Pak Wagub. Jadi beliau kan banyak sekali nih Pak ya. Ada komunitas-komunitas kayak yang sembelih halal, ada produk-produk yang banyak sekali yang Pak Wagub punya yang harus disertifikatkan. Nah ini beliau sudah berjanji untuk ikut mensosialisasikan melalui komunitas beliau. Ya, jadi ini saya optimis tidak sampai Mei habis Bu. Kita kejar bareng-bareng ya, tidak hanya dari ini, tapi monggo teman-teman di OPD juga untuk mensosialisasikan ini, karena ini sebuah tawaran yang menarik. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan Ketua Dekranasda Kota Semarang pas acara Inakraf itu.
beliau kan cerita-cerita tapi kami terkendala di itu Bu produk halalnya. Loh saya itu punya tidak terus saya tawarkan Bu Ika, padahal bukan punya saya tapi saya pamerkan. Oh sekarang di Jawa Tengah sudah ada BPJPH yang akan mengeluarkan sertifikat halal gitu. Akhirnya mereka terus tertarik. Padahal di kota Semarang sendiri itu sudah banyak sekali UMKM. Ya terkait dengan kendala untuk NIB nanti mungkin bisa besok kan dari PTSP juga kami jadikan narasumber, jadi mungkin nanti bisa sambung ya. Jadi Bu Ika menyampaikan programnya, dari PTSP menyampaikan terkait dengan prosedur untuk mendapatkan NIB itu sendiri. Jadi, mudah-mudahan program yang tadi disampaikan Bapak Ibu semuanya akan terlaksana dengan baik dan lancar, dan kayaknya tidak bijak juga kalau saya panjang lebar. Dari Pak Nyata masih ada lagi yang bisa menyampaikan. Baik, jadi ini adalah